Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa qasafa Allahu bihi al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi. Amma ba'du, para bapak dan para ibu, ikhwan dan akhwat fiddin, oleh santri yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu berjumpa kembali dengan teman-teman ini, teman tetangga, ya teman sebagian adalah nasab keturunan, dan juga adalah teman sesama wali santri dan sanak famili. Alhamdulillah kita jadikan ini sebagai sarana kita untuk berkumpul bermajelis taklim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahannya dan kebaikannya, taufik dan bimbingannya serta istiqomah pada acara semacam ini, baik di sini maupun di tempat-tempat yang lain. Kita duduk bersama berapa menit, berapa saat berada di taman-taman surga dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan taufiknya nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di taman-taman surga akhirat yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena ini disebutkan bahwa majelis taklim adalah taman-taman surga. Barang siapa yang tidak pernah masuk ke taman-taman surga dunia, maka dikhawatirkan tidak masuk ke taman-taman surga di akhirat nanti. Waliyadu billah. Ikhwan dan akhwatu fiddin, arsyadani wa iyyakum jami'an, pada sore ataupun malam hari ini kita akan megang kitab saja. Megang kitab dan melihatnya. Karena nanti sebagian akan kita baca, sebagian kita akan jelaskan di luar pembahasan ini. Maka saya membahasakan kita akan megang kitab ini. Kitab ini. Alhamdulillah, kitab ini adalah kitab gundul ini, dan sebagian berharokat. Kitab ini adalah judulnya Asma'ullahi al-Husna, nama-nama Allah yang mulia. Ikhwan akhwatu fiddin, arsyadani wa iyyakum jami'an. Sebelum kita megang dan membaca kitab ini sedikit muqaddimah tentang hal ini, yang saya yakin bahwa kita sebagian besar sudah memahami dan mengetahuinya. Namun tidak aib dan tidak salah kita mengulang mudzakarah dan murajaah terhadap sebagian ilmu yang telah kita pelajari, yang telah kita ketahui, sebagai bentuk ibadah kita. Karena dengan mengulang dan murajaah merupakan bagian daripada ibadah kita inda Allah Subhanahu wa taala. Innamal ilmu bil murajaati wal mudzakarah. Ilmu itu didapat dengan mudzakarah dan dengan murajaah. Ikhwan akhwatu fiddin, arsyadani wa iyyakum jami'an. Kita membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap zat
atau setiap sesuatu benda pasti memiliki sifat. Setiap zat memiliki sifat. Tidak ada zat yang tidak memiliki sifat. Begitu kaidahnya. Setiap benda, setiap zat, apapun namanya, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, pasti memiliki sifat, pasti memiliki karakter, pasti memiliki tanda-tanda. Kita sering misalkan ada makanan baru. Apa itu makanan ini? Kita mendengar nama orang, siapa dia, apa sifatnya. Kita mendengar sebuah tempat yang baru, di mana letaknya, apa posisinya, apa di dalamnya. Begitu. Tidak ada zat melainkan memiliki sifat. Iya kan? Misalkan yang ngajar tafsir siapa? Ustadz A, Ustadz Zaid. Bagaimana orangnya, sifatnya, karakternya, tanda-tandanya, begitu. Maka dalam kaidah bahwa setiap zat memiliki sifat. Sifat. Baik kita mengetahui ataupun tidak, ini terlepas daripada itu, pasti memiliki sifat. Kemudian yang kedua, di dua alam ini, alam atas maupun alam bawah, as-samawati wal ardh, masing-masing mempunyai penghuni, masing-masing. Langit mempunyai penghuni, demikian juga adalah bumi. Bahkan di antara keduanya juga mempunyai penghuni. Bahkan di dasar bumi pun mempunyai penghuni. Baik kita tahu zatnya atau tidak tahu, baik kita tahu sifatnya atau tidak tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam banyak hadis dan ayatnya bahwa langit mempunyai penghuni dan bumi juga mempunyai penghuni. Dua alam atas dan bawah yang masing-masing mempunyai penghuni, ini di dalam tauhid keyakinan kita adalah memiliki pencipta. Adanya alam ini karena adanya Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang memiliki sifat-sifat dan nama yang mulia. Lah, kita sebagai makhluk, sebagai zat, sebagai objek, sebagai zat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tentunya harus mengenal siapa yang menciptakan kita, apa namanya dan apa sifatnya. Sangat aneh apabila ada seorang anak ditanya, "Cung, siapa nama bapakmu?" Enggak tahu. "Siapa nama ibumu?" Enggak tahu. "Siapa nama adikmu?" Enggak tahu. "Siapa nama kakakmu?" Tidak tahu. Sangat aneh apabila ada seorang anak tidak mengenal ayahnya. Sangat aneh. Walaupun toh telah meninggal, ini menjadi sebuah keharusan dan kewajiban seorang anak mengetahui daripada ayahnya, minimal mengetahui namanya, minimal mengetahui sifatnya. Syukur-syukur apabila masih hidup bisa berbuat ihsan dan baik kepadanya di samping sebuah kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lah kita ini sudah terlanjur mengenal sesuatu yang kurang penting, sementara kita meninggalkan yang paling dan wajib untuk kita ketahui. Kita mengenal banyak nama orang, nama makanan, nama minuman, tempat, nama pekerjaan, nama nominal ila akhiri. Tidak mengapa. Tetapi ada yang terlewatkan oleh kita, mengenal yang perlu dan wajib untuk kita kenal, yaitu adalah yang menciptakan kita. Apa nama-nama pencipta kita? Apa sifatnya? Apa hak-haknya? Begitu ini. Dan apa konsekuensinya kita terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Tadi telah kami sebutkan bahwa seorang anak tidak layak untuk tidak mengenal orang tuanya. Seorang santri tidak tidak mengenal daripada nama guru dan pembimbingnya. Seorang pegawai nggak layak dia tidak mengenal minimal namanya, atasan dan majikannya, dan begitu selanjutnya.
Lebih-lebih bahwa yang menciptakan kita di tangannya lah dan di kekuasaannya lah segala urusan kita. Begitu. Lah oleh karenanya kita akan sama-sama membaca ini, mempelajari bersama kitab yang mungil ini. Mudah-mudahan 2-3 tahun selesai. Ya, ini kitab ini kalau kita bahas insya Allah ini kalau sepekan sekali insya Allah sekitar 4-5 tahun baru selesai. Ini. Karena sarahnya penjelasan kitab ini itu 3 jilid. Ini baru saya bawakan 1 jilid yang pertama. Jadi segini. Ya, jadi kurang lebih 4-5 tahun. Mudah-mudahan masih hidup. Baik yang menerangkan ataupun ya, kita semuanya. Ya, mudah-mudahan apabila memang menakdirkan ini untuk dipanggil untuk berangkat duluan, mudah-mudahan Allah berikan rahmat. Yang penting kita niatannya untuk minimal kalau enggak seluruhnya, minimal garis besarnya telah kita baca dan telah kita pahami. Apabila ada yang berangkat duluan, Allah yarham wa yaghfiruhu wa yudkhiluhul jannah. Baiklah, kitab ini judulnya adalah Asma'ullahi al-Husna. Poin yang pertama bahwa Allah Azza wa Jal memiliki banyak nama dan banyak sifat. Dan seluruh nama Allah adalah husna. Saya ulangi bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki banyak nama dan banyak sifat. Dan seluruh nama dan sifat Allah adalah husna dan aula. Husna adalah yang paling bagus, indah dan mulia. Itu makna husna dan al-ula. Di dalam kaidah ilmu tauhid ataupun ilmu syar'i bahwa apabila ada satu zat memiliki banyak nama, memiliki banyak sifat, maka benda tersebut atau zat tersebut memiliki banyak keistimewaan dan kelebihan. Saya ulang. Apabila apa tadi? Ada satu zat memiliki banyak apa tadi? Banyak nama. Boleh banyak jabatan, banyak titel, banyak sifat, banyak karakter. Berarti zat tersebut memiliki keistimewaan dan kelebihan di atas zat-zat yang lain. Baik di dalam hal yang positif, dalam hal yang husna, atau zat ya di dalam hal yang negatif jelek waliyadzubillah. Ya. Misalkan ada fulan ini dia memiliki banyak nama dan sifat. Dia seorang guru, seorang imam, seorang khatib, seorang pengusaha, seorang apa lagi? Seorang supir, ketua RT, ketua RW ila akhiri. Dia memiliki banyak jabatan, banyak karakter, banyak sifat, berarti dalam dirinya memiliki banyak kelebihan dan keistimewaan. Ya. Dalam hal positif, hal ini. Ada juga dalam hal negatif. Ini nih. Fulan waliyadzubillah goblok, duwisol, uwireng, uwelek, nemen ila akhiri. Sebutkan banyak. Berarti dia punya kelebihan dalam hal kejelekan. Maka dalam Al-Quran dan Al-Hadis Allah banyak menyebutkan tentang dua sifat ini dalam hal negatif dan dalam hal positif. Contoh misalkan di antara sifat nama Rasulullah SAW adalah Al-Amin, As-Sadiqul Masduq. Begitu lagi. Apalagi Al-Mab'utsu. Apalagi Al-Mustafa, Al-Mukhtar. Begitulah. Ini. Muhammad, Ahmad, gitu. Ila akhiri. Banyak memiliki nama dan sifat. Demikian juga adalah setan dan iblis. Allah sifati dengan banyak sifat. Banyak sifat. Ini. Kezaliman, kejahilian, kerusakan, apalagi kebinasaan ila akhiri. Sebutkan banyak. Lah, itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Apalagi adalah zat yang maha menciptakan.
Kalau kita ini untuk bermuamalah dengan orang, kalau kita ini ingin ngelamar, ingin nikah atau ingin menikahkan, kita harus tahu siapa namanya, apa karakternya, apa sifatnya ila akhirih. Itu padahal hanya untuk nikah. Mengapa tidak bersemangat untuk belajar mengenal nama dan sifat Allah? Padahal Allah Azza wa Jalla adalah Maha yang menciptakan, Maha segala kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala singgung dan Allah tegur, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kalau bahasa sedayunya, kamu nemen masau nemen gak ana wong nemen kaya awakmu, begitu terjemahan bahasanya. Bagaimana kamu kok bisa kufur kepada Allah? Ingat file-file kehidupanmu. Apa itu? Wa kuntum amwata, dulu kamu nggak ada. Coba 100 tahun yang lalu, Pak Subuhi sampean di mana? Pak Subuhi ini yang umurnya paling sekitar 70 tahun. Sampean 100 tahun yang lalu, sampean nondi? Nungguyu. Hah? Belum ada. Jadi belum ada nih, belum ada. Ya. Allah tanya namun dengan pertanyaan yang sifatnya menohok. Kaifa takfurun? Kok iso-iso nih awakmu gak gelem beriman kepadaku Allah, padahal biyen awakmu ora ono. Fa ahyakum, lalu Allah hidupkan kamu, lalu Allah lahirkan kamu melalui rahim orang tua kamu. Kemudian sebentar lagi, tsumma yumitukum, sebentar lagi malakul maut menjemputmu alias mematikanmu. Kemudian setelah berapa waktu, tsumma yuhyikum, dan kamu akan Allah bangkitkan kembali, dan kepada Allah lah kamu akan dihimpun dan dikumpulkan. Begitu. Maka ini Majelis Alim ini kita akan mengenal, mempelajari ini sambil meresapi terhadap ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sangat ma'ruf, bisa dilihat, ditulis boleh, hadis riwayat Imam Bukhari. Enggak ada di sini, belum ini, belum. Ini kita baru nyekel, saya baru nyekel megang ini. Kita belum membaca. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan faman aqsaha man aqsaha dakhala al-jannah." Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. 100 kurang 1, begitu. Mi'atan illa wahidah. Barang siapa yang aqsaha, siapa yang iqsa, maka dia akan masuk ke dalam surga. Iqsa. Saya tidak menambahkan iqsa karena artinya banyak. Saya ulangi bahwa Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa yang iqsa kepada 99 nama, pasti masuk surga. Tambahan, hadis ini oleh para ulama dijelaskan tidak membatasi bahwa nama Allah itu hanya 99. Kalau boleh saya simpulkan bahwa nama Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis ada 99. Tetapi itu tidak menjadi pembatas bahwa Allah hanya memiliki 99 nama. Akan saya jelaskan dengan contoh dulu, kemudian dengan dalil. Contoh, ini saya memiliki uang 5 juta untuk anak yatim. Saya memiliki uang 5 juta untuk anak yatim. Pertanyaan, apakah saya hanya memiliki uang 5 juta? Iya apa tidak? Tidak. Uang saya yang saya siapkan, yang saya peruntukkan anak yatim 5 juta. Tetapi 5 juta itu
bukan terbatas 5 juta yang saya miliki. Saya masih memiliki uang sekian puluh ratus juta selain untuk anak yatim. Amin. Walillahil mathalul a'la, dan Allah memiliki contoh yang lebih tinggi lagi. Ya. Dalil hadis adalah hadis Nabi. Nih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin sammaita bihi, bikulli ismin laka sammaita bihi nafsak aw 'allamta ahadan min khalqik aw ista'tharta fi ilmil ghaiba indak. Rasulullah berdoa, ya Allah, saya memohon kepadamu dengan nama-namamu, dengan nama-namamu yang engkau telah sebutkan dalam Al-Quran atau yang pernah engkau ajarkan pada hambamu, atau namamu yang engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Lihat itu. Ini menunjukkan bahwa nama Allah tidak terbatas 99. Jelas ya? Baiklah. Barang siapa yang ikhsa, maka dia pasti masuk surga. Di dalam kitab-kitab terjemahan memang ya, sebagian penerjemah menerjemahkan ikhsa artinya adalah barang siapa yang mengetahuinya, barang siapa yang menghitungnya, barang siapa yang memahaminya. Ini, barang siapa yang melafadzkannya, barang siapa yang mengucapkannya. Iya, itu semuanya merupakan sebagian makna dari ikhsa. Maka pentingnya belajar ilmu syar'i dari sumbernya. Penting. Ini. Karena bahasa Arab ini tidak bisa diwakili oleh bahasa-bahasa dunia, nggak bisa. Begitu saking dalamnya bahasa Arab, bahasa Al-Quran, sampai-sampai tidak bisa diwakili oleh terjemah bahasa yang lain. Kalau tuh ada penerjemah, itu hanya mendekatkan diri kepada makna yang dimaksud, bukan mewakili makna yang dimaksud. Maka jangan heran apabila Imam Syafi'i rahmatullah alaihi mewajibkan setiap muslim, setiap mukmin untuk faham bahasa Arab. Nah, masa aku kerja wajib bahasa Arab? Ya. Anda muslim? Nah, selama muslim wajib mempelajari bahasa Arab. Walaupun ini pekerja TPI, ini beca ataupun adalah kuli bangunan, muslim wajib memahami Al-Quran, dan Al-Quran tidak bisa dipahami melainkan dengan bahasa Arab. Sehingga Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang muslim wajib belajar bahasa Arab. Nah, kita ini walaupun sudah telanjur ini kebelanjur, maka mudah-mudahan tidak sampai ini, tidak sampai ini akhir. Mudah-mudahan kita bisa minimal bisa apa ya, mengejar ataupun ya melaksanakan sebagian walaupun tidak semuanya. Minimal kita adalah berada di majelis taklim, minimal itu. Ini mudah-mudahan dengan itu Allah menyikapi kita dengan sikap rahmah dan ampunan. Wis tuwa, wis kebelanjur, wis ndeso gak ada duit, saya gak gelem belajar ilmu syar'i ketemenan. Jadi ikhsa artinya adalah mengetahui. Ikhsa artinya adalah menghafal. Ikhsa artinya adalah memahami. Ikhsa artinya adalah mengamalkan isi kandungannya. Jadi begitu. Setiap nama Allah itu memiliki makna, memiliki kandungan, dan memiliki konsekuensi seluruhnya. Ini. Lah kalau sekiranya hanya menghafal, anak kecil, bahkan orang kafir juga bisa. Orang-orang kafir bisa ini hafal, bahkan bisa paham, bisa hafal, bisa paham. Tapi ikhsa tidak terbatas itu. Ikhsa artinya di samping itu menghafal, memahami, mengamalkan isi dan konsekuensinya. Baiklah, ini. Baik, boleh dilihat sekarang kitabnya. Mulai resmi adalah megang dan membaca. Allah Jalaluhu
Ya, terus ikuti. Allahu Jalla Jalaluhu. Al-ma'na Ismullah dalun ala kaunihi ma'luhan ma'budan ta'lahuhu al-khalaiku mahabbatan wa ta'ziman wa khudu'an wa faz'an ilaihi fil hawaiji wan nawaibi wa huwa al-ismul jami' lima'ani asma'ullahil husna al-wurudu warada fil qur'ani 2734 kali. Arabnya tuh. Alfaini. Alfain ba'da 724 marrah. Terus. Asyahidu. Innani anallah. Saya dulu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya, ini bagus, jazakumullahu khairan. Minimal kita pernah megang kitab, pernah membaca. Ini pernah membaca. Ini mudah-mudahan ada keberkahan tersendiri. Nah, yang pertama adalah Allahu Jalla Jalaluhu. Perhatikan, Allah adalah Jalla Jalaluhu. Ini adalah sifat Allah, Jalla Jalaluhu. Jalla artinya tinggi, luhur, mulia. Jalaluhu keluhurannya. Kemuliaannya adalah tinggi. Keagungannya adalah agung. Jalla agung, Jalaluhu keagungannya. Lafaz Allah Azza wa Jalla adalah lafaz yang jami, lafaz yang sempurna, lafaz yang bahasa sekarang komprehensif. Masa komprehensif itu apa? Lafaz yang sempurna, lafaz yang menghimpun di dalamnya sekian banyak nama-nama. Ini nama. Oleh sebagian para ulama bahwa lafzul jalalah Allah adalah aslul asma. Dia adalah inti pokok dari Asmaul Husna. Asmaul Husna 99. Namun inti pokoknya adalah Allahu. Lafaz Allah. Karena seluruh Asmaul Husna itu adalah menamai dan mensifati Allah Azza wa Jalla. Kalau ada pertanyaan, siapa itu As-Sami? Yang Maha mendengar siapa? Siapa adalah Al-Alim? Siapa Al-Hakim? Siapa Al-Jabbar? Siapa Al-Muhaimin? Siapa As-Salam? Seluruhnya adalah Allah Azza wa Jalla. Artinya Allah tersifati dan ternamai dengan nama dan sifat tersebut. Begitu. Lafaz Allah dalam Al-Quran disebutkan berapa tadi? 2724. Saya nggak kelihatan. 2724 kali di dalam Al-Quran Al-Karim. Di dalam tulisan Al-Quran sebanyak itu. Dan tidak ada lafaz selain Allah Azza wa Jalla yang banyak disebut di dua alam ini melebihi nama Allah Azza wa Jalla, baik oleh manusia maupun oleh selain manusia. Lebih-lebih adalah oleh orang yang beriman dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi nama Allah ini nama agung. Di antara keagungannya adalah bahwa ahlus sama wal ardi selalu menyebut nama Allah. Sampai gunung-gunung, sampai binatang ternak, sampai benda padat pun mereka seluruhnya adalah mengagungkan dan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Baik secara sunnah kauniyah maupun secara syariah diniyah. Baik secara ibadah yang sifatnya kauniyah atau ibadah yang sifatnya syariah. Apa itu ibadah kauniyah? Ketundukan makhluk kepada Allah. Itu namanya adalah ibadahnya makhluk kepada Allah secara kauniyah. Matahari setiap hari adalah terbit dan tenggelam. Ada pergantian siang dan malam, pergantian cuaca, pergantian suhu, pergantian keadaan, pergantian tanaman, pergantian apa lagi? Ini suhu. Ini pergantian apa lagi? Seluruhnya. Setiap zat itu mengagungkan Allah. Tunduk patuh dengan sunnah kauniyahnya Allah Azza wa Jalla. Seluruhnya. Sampai si kafir pun, orang kafir pun, hakikatnya mereka adalah tunduk patuh dengan syariat sunnah Allah Azza wa Jalla secara kauniyah. Orang kafir, kalau Allah takdirkan waktunya lahir kan lahir. Waktu beruban, ya beruban. Waktu giginya rempal, ya rempal. Waktu sakit, ya sakit. Itu artinya dia tunduk patuh kepada Allah secara sunnah kauniyah. Ya. Namun mereka ingkar dan kufur kepada Allah secara sunnah syariah, perintah yang sifatnya syar'i. Dedaunan, seluruhnya tunduk. Apa ada ceritanya bahwa malam itu ngambek, nggak mau berganti geser dengan siang? Tidak, seluruhnya tunduk dan patuh. Begitu ini. Yang bermasalah itu satu adalah kita manusia ini. Yang apabila muncul ngambeknya, sudah nggak mau lagi tunduk patuh dengan syariahnya Allah Subhanahu wa taala. Lah, apa sekarang makna yang dikandung oleh lafaz Allah ini? Apa isinya? Kandungannya adalah dia adalah zat yang diibadahi. Zat yang diibadahi oleh seluruh makhluk. Ini baik yang atas maupun yang bawah. Baik yang muslim maupun yang kafir, mereka tunduk patuh. Namanya adalah ubudiyah amah, ubudiyah kauniyah. Tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Terkait dengan hal ini, kita membahas tentang adalah sunnah syariah. Adalah ma'luhun wa ma'budun. Zat yang diibadahi, zat yang disembah, ma'luh wa ma'bud. Maka di dalam menerjemahkan kalimat tauhid la ilaha illallahu adalah tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang disembah secara benar kecuali Allah. Kalau menerjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti setiap Tuhan itu adalah Allah. Berarti Tuhan yang diibadahi oleh orang-orang kafir namanya adalah Allah. Maka keliru. Sampai ahli lughah pun kalau tidak paham tauhid akan salah. Sebagian ahli lughah nahwu saat menafsirkan dan mengi'rab dari kalimat tauhid ini, mereka menafsirkan dan mengi'rab la ilaha mawjudun, la ilaha kainun, la ilaha mustaqirrun. Tidak ada ilah yang ada kecuali Allah. Ini keliru. Ini salah. Salahnya fatal. Ini salahnya fatal. Orang kafir juga mengakui kalau begitu. Maka ini keliru. La ilaha bihaqqin. Tidak ada yang diibadahi secara benar kecuali Allah. Kita mengakui ada Tuhan selain Allah. Kita mengakui
ada sesembahan selain Allah, tetapi selain Allah adalah sesembahan yang batil, yang keliru, yang tidak dibenarkan oleh syar'i. Baik, yang kedua, ini konsekuensinya. Setiap kita yang melafadzkan lafadz Allah, setiap kita yang mendengar lafadz Allahu Akbar, setiap kita yang melihat lafadz Allah, setiap kita yang baca Al-Quran lafadz Allah, setiap kita yang mendengar lafadz Allah, seluruhnya tertuntut secara syar'i, terkena kewajiban, kena tuntutan untuk menjadikan Allah sebagai makluhan hak, sesembahan yang benar. Itu konsekuensinya. Ini. Nanti kita pahami lagi apa sifatnya, ini, apa hak-haknya, dan apa tuntutan Allah kepada kita saat lafadz Allah itu didengar. Begitulah. Maka apabila orang itu memahami terhadap lafadz Allah secara maksimal, akan berefek, akan merubah psikologi hatinya. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dan jelaskan terhadap orang-orang yang beriman, yang tahu hakikat daripada makna lafzul jalalah Allah. Allah jelaskan, innamal mu'minun alladzina apa? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Hakikat orang yang beriman itu, hakikatnya ini, apa itu hakikat? Sifat yang sebenarnya ini adalah apabila disebut nama Allah, lafadz Allah didengar, lafadz Allah dibaca oleh orang lain sampai dia mendengarkan, atau dia sendiri yang melafadzkannya, berefek di dalam hatinya, wajilat qulubuhum, hatinya takut, gemetar, hatinya takut. Begitulah. Maka hendaklah kita ini mempelajari terhadap nama dan sifat Allah supaya muncul keagungan Allah di dalam hati kita. Kalau tidak mengenal sifat Allah dan keagungannya, nggak akan mungkin muncul keagungan Allah di dalam hati orang mukmin. Iya. Orang yang tahu sesuatu nilainya, dia akan menjaga hak-haknya. Pasti itu. Lah, bagaimana caranya kita ini mengagungkan Allah? Melalui memahami sifat Allah Azza wa Jalla beserta dengan kandungan-kandungan isinya. Begitu ya. Lah, ini lafaz Allah ini sekali lagi adalah lafaz yang paling disebut oleh para makhluk. Ini. Saya ngasih analogi. Nah, ya. Kita ini kalau ada informasi bahwa Bapak Fulan itu adalah orang yang siap menerima pengaduan, siap menerima laporan, setiap kebutuhan akan direspon sesuai dengan yang diinginkan sampai tuntas. Begitulah. Maka informasi tadi akan segera kita tindak lanjuti untuk kita datangi, kita ziarahi, kita adukan permasalahan kita, apa kebutuhan kita, apa keluhan kita. Begitulah. Iya. Itu adalah makhluk. Terus bagaimana respon sifat balik kita terhadap Allah Azza wa Jalla? Allah telah mensifati dirinya bahwa dirinya Allah Azza wa Jalla adalah Sami'ud Du'a, Maha mengabulkan setiap doa hamba. Allah Azza wa Jalla mensifati dirinya untuk hambanya, saya adalah Ar-Rahmanur Rahim. Saya adalah Rabbul Alamin. Saya Allah adalah As-Sami'ul Alim. Saya Allah adalah Azizan Hakima. Begitu. Dan tidak ada satupun sifat Allah ini yang jelek ataupun sifat Allah yang tidak baik untuk kita. Seluruhnya adalah Al-Husna, yang maha baik.